Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Revo Alvarenza dengan NIM 22073066. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas besar mata kuliah statistika, eh, mana karena NIM saya awalnya 2 dan berakhiran 66, maka data yang digunakan itu sebanyak 266 data. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu pertama perhitungan central tendency, kemudian steam and leaf plot, terus perhitungan variation, kemudian tabel distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi dalam bentuk histogram, dan juga yang terakhir itu menentukan selang kepercayaan 95%. Nah, yang pertama yaitu central tendency, di mana untuk mencari rata-rata, ini kita kalau untuk di Excel kita menggunakan rumus eh, average, kemudian kita blok data dari yang pertama sampai ke 266. Kemudian maka hasilnya dapat yaitu 35,20 35,26 kan. Nah, untuk selanjutnya yaitu median atau nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah, kita harus melakukan data yang diurutkan, yaitu mengurutkan data dari yang pertama sampai ke 266, dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, untuk rumus yang digunakan yaitu median, kemudian di blok data yang pertama sampai ke 266, kemudian enter. Nah, kemudian untuk mode atau modus, di mana itu adalah nilai yang sering muncul. Untuk rumusnya yaitu sama dengan mode, kemudian blok data dari yang data B1 atau dari data yang pertama ke data yang 266. Baik, selanjutnya yaitu untuk mencari nilai X1 dikurang X bar. Nah, untuk mencari nilai X1 dikurang X bar, di mana yang pertama untuk rumusnya kita buat sama dengan, kemudian klik C2 atau nilai yang pertama yang sudah diurutkan, kemudian dikurang dengan eh, rata-rata atau min, dan kita tambahkan eh, S dollar di antara huruf dan angka, dan enter, maka hasilnya akan keluar itu min 10,266917. Baik, untuk selanjutnya yaitu mencari X1 dikurang X bar pangkat 2. Nah, di mana cara mencarinya yaitu dengan menggunakan sama dengan, kemudian klik D2 atau hasil dari X1 dikurang X bar, kemudian kita pangkatkan 2. Maka hasilnya akan dapat yaitu 105,4095907. Baik, selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai max atau nilai tertinggi dari data yang setelah kita urutkan. Nah, kalau kita menggunakan rumus di Excel yaitu sama dengan max, kemudian blok data yang pertama sampai ke data 266. Nah, maka hasilnya akan dapat itu 45. Nah, selanjutnya nilai terendah atau min. Nah, nilai terendah ya sama dengan rumus
max tadi, tapi kita menggunakan min sih. Sama dengan min, kemudian blok dari data pertama sampai ke data 266. Selanjutnya yaitu mencari stem dan leaf plot. Nah, karena data kita ini berawalan dari angka puluhan yaitu 25, berarti kita bikin stemnya yang pertama itu angka 22, kemudian ada angka 3 atau 30-an ke atas, jadi kita bikin angka 3, dan juga yang terakhir data tertingginya itu 45, berarti stem yang tertinggi itu angka 4. Nah, untuk mencari leaf-nya, kita menggunakan rumus dapat dilihat di atas itu dengan sama dengan rep buka kurung tanda kutip dan nol tanda kutip koma kontif dan buka kurung kita log huruf itu yang data yang sudah diurutkan tadi, kemudian eh, data yang diurutkan ke data yang data yang pertama sampai ke data yang ke 266. Nah, untuk sebelum huruf dan angka kita kasih $. Nah, kemudian koma kita blok juga. Kita blok tim yang pertama itu yang kedua. Kemudian, nah, dikali dengan 10 ditambah 0. Kemudian tutup kurung. Nah, untuk rumus selanjutnya, karena kita menggunakannya angka puluhan, jadi kita akan membuatnya sama yang dari sama rumusnya. Jadi kita akan mengulang rumus yang sama sebanyak 10 kali. Nah, maka jika di enter, hasilnya akan dapat seperti terah. Ya, sampai 299. Kemudian angka yang 3 itu 30, 31 sampai ke 39. Nah, sama dengan nilai yang 4, 40 sampai ke 45. Nah, selanjutnya kita akan mencari tabel distribusi frekuensi, di mana itu kita menentukan jumlah kelas terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan jumlah kelas, ini kita menggunakan rumus di Excel yaitu sama dengan 1 ditambah 3,32 dikali log 1. Dan yang 266 ini adalah jumlah data. Nah, jika di enter hasilnya akan mendapat itu 9,05. Itu interval jumlah kelasnya adalah 9. Kemudian kita mencari interval. Nah, interval sini cara mencarinya yaitu oh, dengan dengan itu range atau eh, jarak dari nilai tertinggi ke nilai terendah, kemudian dibagi dengan jumlah kelas, maka hasilnya dapat 2,2. Selanjutnya kita mencari perhitungan variation. Nah, perhitungan variation yang pertama itu mencari range, di mana range itu adalah jarak antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Maka dapat hasilnya itu 20. Kemudian kita mencari variation. Variation di sini kita menggunakan rumus yaitu sama dengan var IP. P di sini adalah karena populasi, bukan sampel, karena melebihi 30. Maka kita menggunakan rumus var titik P. Kemudian blok data pertama sampai ke data 266. Maka jika di enter hasilnya akan dapat 36,87. Dan kita mencari standar deviasi. Nah, di sini kita menggunakan rumus sama dengan stdef titik P. P itu untuk populasi. Kemudian blok data pertama sampai data ke 266 dan enter. Maka hasilnya akan dapat 6,07.
Baik, untuk tabel distribusi frekuensi, di sini kita akan mendapatkan kelasnya tadi yaitu 9. Maka intervalnya tiap kelas itu ada 2,2. Karena data yang pertama tuh dari data yang terendah tuh 25, maka untuk kelas pertama yaitu 25 ditambah 2,2. Maka dapatnya 25 sampai 27,2. Di rentan 25 sampai 20,2. Kemudian begitu seterusnya, yaitu di kelas 2, 27,3 ditambah 2,2, dan seterusnya. Sampai hasilnya di kelas yang ke-9, yaitu 43,3 sampai 45,5. Nah, untuk mencari frekuensi, di mana frekuensi ini adalah jumlah data yang ada pada interval 25 sampai 27,2. Nah, kalau untuk merumusnya, sini kita menggunakan sama dengan COUNTIF dan blok data pertama sampai ke data 266, kemudian koma, tanda kutip, kemudian eh, sama dengan 25, karena data yang di awalnya 25, kutip, dan koma, dan blok lagi data yang ke pertama sampai 266. Nah, nah begitulah seterusnya. Kita menggunakan eh, interval itu dari 25 dan 27,2. Maka jika di enter, kita hasilnya akan dapat 33. Itu seterusnya. Untuk rumus yang frekuensi yang kelas kedua, kita hanya mengubah angka dua intervalnya aja, yaitu 27,2 dan juga 29,5. Untuk kelas 3 sama, kita isi ganti angkanya jadi 29,6 sampai ke 31,8. Maka jika dijumlahkan total frekuensinya itu 200. Dan titik tengah. Titik tengah itu yaitu titik tengah antara interval ke intervalnya 25 sampai 27,2, maka titik tengahnya yaitu 22 ditambah 25 dibagi 2, maka hasilnya itu 26,1. Terus terusnya, yaitu nilai tengah antara interval 27,3 sampai 29,5. Nah, untuk mencari persen, kita klik ini, kemudian dibagi dengan jumlah data, yaitu pada kolom J36. Nah, sesudah huruf kita tambah S $, dan tutup kurung, dan dikali 100. Maka jika diantar hasilnya akan 12,4. Seterusnya. Sampai, nah jika itu dijumlahkan tiap persenannya, maka hasilnya akan jadi 100%. Dan untuk mencari nilai kumulatif, itu di mana persenan pertama di kelas pertama ditambah dengan kelas kedua, maka hasilnya akan menjadi 24,6. Kemudian ditambah lagi dengan persenan kelas ketiga, sampai seterusnya itu pada terakhir totalnya di kelas 9 yaitu jadinya 100%. Dan jika dijelaskan dengan diagram histogram, yaitu dapat dilihat titik tengahnya dari 46,1 itu frekuensinya itu 33, kemudian 28,4 itu 31, 30,7 itu 23, kemudian 33 itu 27, 35,3 itu 27 juga, dan 36,7 36, 39,9 38, 42,2 frekuensinya itu 25, dan yang terakhir 44,5 frekuensinya itu 26. Nah, baik, selanjutnya kita tuh mencari itu menghitung selang kepercayaan 95%, di mana yang 5% lagi kita tidak boleh salah 5%. Nah, pada tabel Z, 5% itu 0,5
0,5, maka tabel Z kita temukan angkanya itu 1,96. Nah, sebelumnya kan standar deviasi kita udah tahu, yaitu sudah mengetahuinya yaitu 6,072. Nah, karena di sini kita sudah mengetahui standar deviasinya yaitu 6,0, maka kita menggunakan tabel yang pertama. Kita menggunakan rumus yaitu jumlah populasi tunggal, di mana standar deviasi sudah diketahui, maka kita menggunakan rumus yang pertama karena standar deviasi diketahui, di mana rumusnya X bar dikurang Z standar deviasi per 2, dan buka kurung, standar deviasi dibagi dengan akar dari jumlah data. Nah, jika kita menggunakan rumus pada Excel, mana jadi kan tabel Z kita menggunakan angka 1,96. Maka rumusnya itu 1,96 dikali dengan itu yaitu standar deviasi tadi, kemudian dibagi square root atau SQRT, kemudian eh, buka kurung jumlah data yaitu 266, kemudian enter, maka eh, hasilnya akan dapat itu 0,72. Nah, untuk mencari selang atas dan selang bawah, yaitu kita menggunakan ini rata-rata ditambah dengan nilai yang tadi, maka selang atasnya itu 35,99. Nah, kemudian ke bagian selang bawah dengan rumus yang sama tetapi dikurang. Rata-rata dikurang dengan 0,72 tadi. Maka selang bawahnya itu 4,53. Nah, mungkin saja yang dapat saya sampaikan atau jelaskan pada kesempatan kali ini. Mungkin itu saja. Maaf jika ada salah kata dan penyampaian yang tidak jelas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.